satu tujuan dari pendidikan di ITB adalah memberikan atau membangun kompetensi mahasiswa selain kompetensi akademik, tentu juga kompetensi yang sifatnya soft skill. Jadi salah satu program yang dilaksanakan ITB adalah menjalankan kuliah kerja nyata untuk mahasiswa atau KKN. KKN ini dimaksudkan agar mahasiswa dapat belajar untuk mengimplementasikan apa yang dia peroleh di kelas, yaitu kemampuan-kemampuan terkait dengan pengetahuan dan skill dari mahasiswa sesuai dengan prodi masing-masing, lalu bersama dengan kawan-kawan di luar prodi mereka bisa belajar untuk berinteraksi, membangun teamwork, dan selanjutnya bersama-sama dengan masyarakat untuk memecahkan masalah yang ada di masyarakat secara real ditemui sehari-hari oleh masyarakat. Diharapkan mahasiswa bisa terinspirasi dalam proses kegiatan yang bersifat hands-on tersebut melalui pembekalan dan praktek bersama kawan-kawan dan masyarakat. Mereka bisa menjiwai dan lalu bisa diharapkan bisa diimplementasikan dalam kegiatan-kegiatan setelah mereka selesai KKN maupun setelah lulus dari ITB. Saya mengucapkan selamat kepada seluruh mahasiswa peserta KKN yang sudah bekerja keras bahu-membahu bersama teman-teman dan masyarakat sehingga mereka bisa menghasilkan produk atau karya-karya yang bermanfaat bagi masyarakat. Dan akhirnya mahasiswa dapat meresapi pengalaman yang baik untuk masa depan mereka. Demikian, terima kasih. Sukses selalu mahasiswa peserta KKN. Halo, kenalin aku Salma Zahra, biasa dipanggil Salma, jurusan arsitektur dari kelompok 1 dengan tema pengolahan sampah. Di sini aku sebagai wakil PJ acara fisik kelompok 1 mau ngejelasin apa aja sih yang udah kami lakukan selama KKN. Kelompok 1 punya 3 program fisik dan juga 1 program non-fisik. Salah satu program fisik utama kami adalah composting dengan tujuan untuk mengelola sampah organik dengan baik dan juga agar bisa dimanfaatkan ke depannya atau sustainable. Program fisik utama kami lainnya adalah pembangunan rumah kompos kebun turi atau RUKORI. Pembangunan rumah kompos ini dilakukan untuk menjadi tempat dilakukannya proses composting. Selain itu, kami juga memiliki program fisik lainnya yaitu penyediaan tempat sampah di 5 titik fasilitas umum dan juga 10 titik di sekitar desa. Selama perjalanan KKN kami menemui beberapa kendala, yaitu adanya perubahan desain pada rumah kompos, kemudian pembangunan rumah kompos yang terlambat dari jadwal, adanya misinformasi terkait cara pembuatan kompos, dan juga adanya perubahan jadwal penyuluhan. Nah, untuk mengatasi kendala itu kami juga telah melakukan beberapa cara, yaitu yang pertama berkoordinasi dengan tukang bangunan dan terus mengontrol progres pembangunan, kemudian mengatur ulang jadwal penyuluhan, kemudian mengirim material bangunan yang sesuai dengan dana, dan juga melakukan trial ulang composting, juga melakukan penambahan informasi pada guidebook pengolahan kompos. Halo, kenalin aku Anida Macanika Yasmin. Biasa dipanggil Nida, aku dari jurusan meteorologi. Di sini aku sebagai perwakilan kelompok 2 KKN tematik ITB 2022. Dan aku di kelompok ini sebagai staf divisi acara. Kelompok kami memiliki tema yaitu pengelolaan sampah. Selama keberlangsungan KKN tematik ITB 2022 ini, kami kelompok 2 melaksanakan beberapa program, yaitu program fisik dan program non-fisik. Untuk program fisik, kami melaksanakan pembangunan TPS di Desa Kebonbulu yang bertujuan agar masyarakat sekitar memiliki tempat penampungan sampah dan agar tidak membuang sampah ke sungai. Selain itu, program fisik kami juga selaras dengan kelompok 1 KKN tematik ITB, yaitu tentang pembangunan rumah kompos. Untuk program non-fisiknya, kami melakukan beberapa program, yaitu sosialisasi pengelolaan sampah, yang kedua kerja bakti, dan lomba kreativitas daur ulang sampah. Selama perjalanan KKN tematik ITB 2022 ini, kelompok kami memiliki beberapa kendala dalam pelaksanaannya, yaitu yang pertama, dalam kelompok kami tidak ada yang memahami tentang struktur dan bangunan, serta hanya 1 orang saja yang
memahami tentang AutoCAD, sehingga kami melakukan konsultasi kepada ahli teknik sipil, kepada kakak tingkat, dan juga kepada tukang bangunan dalam melakukan desain rancangan TPS ini. Hai semuanya, perkenalkan, namaku Muhammad Faisal Arik, biasa dipanggil Arik. Aku berasal dari jurusan Teknik Pertambangan. Di sini aku sebagai perwakilan kelompok 3 dan 4 KKN tematik ITB 2022. Kelompok 3 dan 4 memiliki tema yang sama, yaitu terkait dengan pengolahan sampah. Nah, di sini posisiku di kelompok sebagai bendahara. Pada kesempatan kali ini, aku akan menyampaikan dan menceritakan hal-hal yang sudah kami lakukan ataupun program-program yang telah kami susun dan kami laksanakan selama menjalani KKN dalam 3 minggu terakhir. Secara umum, program dari kelompok 3 ada 5. Yang pertama yaitu edukasi pemilahan sampah. Lalu yang kedua geongan clean up. Lalu yang ketiga yaitu pengadaan tempat sampah. Yang keempat yaitu lebih dekat dengan Masaro. Dan yang kelima yaitu ada pentas seni. Berikutnya akan saya jabarkan satu-satu terkait dengan program-program yang telah kami lakukan. Yang pertama yaitu edukasi pemilahan sampah. Itu merupakan edukasi atau pemaparan materi terkait dengan pemilahan terkait dengan sampah organik dan anorganik kepada warga. Untuk kelompok 3 sendiri itu cakupan wilayahnya ada di blok 1, 2, dan 5. Nah, output dari program ini yaitu harapannya warga-warga nanti itu bisa memiliki sampah yang sudah terpilahkan antara anorganik dan organik. Kemudian untuk program yang kedua yaitu Geongan Village Clean Up. Itu ibaratkan sebuah kerja bakti yang dilakukan pada suatu desa. Lalu program yang ketiga yaitu lebih dekat dengan Masaro. Jadi lebih dekat dengan Masaro ini ibaratnya suatu edukasi yang kami sisipkan bersama dengan edukasi pemilahan sampah terkait dengan pembuatan kompos dari sampah organik. Dan lebih dekat dengan Masaro ini kami fasilitasi juga dengan pembuatan rumah kompos yang berada di dekat TPS lama. Kemudian untuk program yang keempat yaitu pengadaan tempat sampah. Jadi pengadaan tempat sampah ini kami lakukan di tempat-tempat yang sekiranya dilalui oleh banyak warga dan juga fasilitas umum. Nah, tempat sampah yang kami sediakan itu ada 2 macam, yaitu anorganik dan organik. Halo semuanya, aku Lukman Ali, biasa dipanggil Ali, dari Teknik Mesin ITB 2020. Nah, waktu KKN kemarin, aku masuk ke grup kelompok sanitasi dan air bersih Kebon Turi. Nah, itu programnya tentang gimana caranya kita bisa mengakomodasi kebutuhan air masyarakat ketika lagi khususnya kemarau berlangsungnya. Nah, program yang kami buat itu eksplorasi sumber daya air, mulai dari air tanah sampai air permukaan. Nah, untuk timeline keperjalanannya, pada minggu pertama kita mulai dari pemetaan air itu dari mana dengan menggunakan survei geolistrik. Kemudian di minggu selanjutnya kita mulai pengeboran di titik-titik yang sudah ditentukan. Dan pada minggu terakhir kita membuat menara air juga instalasi listrik untuk kebutuhan pompa. Kalau kendalanya sih, waktu survei geolistrik emang pemetaannya itu medannya cukup terjal, jadi agak susah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, air tanah yang kita temukan pada pertama kali ngebor itu rasanya asin. Jadi solusinya bagaimana? Solusinya kita membuat 2 sumur bor dari air permukaan. Oke, sekian dari kelompok sanitasi dan air bersih Kebon Turi. Perkenalkan, saya Daniel Abdurrahman dari Mikrobiologi ITB 2020. Di sini sebagai staf publikasi dari kelompok 6 KKN ITB 2020. Ada saya Desri Mahamuna dari Teknik Metalurgi 2020. Di sini bertugas sebagai penanggung jawab operasional di kelompok 7. Dan tema kami pada KKN ITB 2020 ini adalah sanitasi, air bersih, dan pengairan.
Program yang kami bawakan adalah dengan membuat sistem dari pompa hidran yang akan mengalirkan air dari Sungai Rentang Geongan ke Embung Geongan. Nah, Embung Geongan ini merupakan wadah penampung air hujan yang mengalami kekeringan apabila di musim kemarau. Maka dari itu kami mengalirkan air dari Sungai Rentang untuk ditampung ke Embung Geongan dan dimanfaatkan untuk irigasi sawah. Adapun timeline keberjalanan selama kami melaksanakan KKN di Desa Geongan. Minggu pertama, kami melakukan koordinasi dengan pihak Desa Geongan. Yang kedua, kami melakukan tahap persiapan konstruksi. Yang ketiga, mengerjakan fondasi untuk pompa. Di minggu kedua, dimulai pekerjaan untuk membuat bak penenang, mulai dari penggerukan, pemasangan batu, dan celucuk bambu, diikuti dengan fiksasi jalur pipanisasi. Dan di minggu ketiga, melanjutkan pengerjaan bak penenang, diikuti dengan pipanisasi menuju embung. Ya, dalam menjalani KKN di Desa Geongan terdapat beberapa kendala yang kami hadapi. Namun dalam perjalanannya kami dapat menemukan solusi untuk menghadapi permasalahan tersebut. Nah, permasalahan yang pertama adalah Desa Geongan yang terletak di lokasi yang datar sehingga sulit untuk menemukan tempat dengan perbedaan elevasi. Solusi yang kami lakukan adalah melakukan penggalian di tempat bentukan pompa hidran. Kemudian kendala selanjutnya adalah kurangnya pemahaman tukang dalam mengerjakan detail dari pengerjaan pompa hidran. Adapun solusinya adalah dengan memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai detail pengerjaan. Dan untuk permasalahan yang ketiga adalah kedatangan material yang terlambat sehingga berakibat pada timeline keberjalanan proyek pompa hidran kelompok 6 dan 7 yang menjadi mundur. Solusi yang kami lakukan adalah berkoordinasi dengan pihak penjual material mengenai kejelasan pengadaan material. Sekian dari kami kelompok 6 dan 7, Jebar Jebur Duar. Halo semuanya, kenalin nama aku Stefani Margareta, bisa dipanggil Tepi. Aku dari jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota atau bisa dikenal sebagai Planologi angkatan 2020. Di sini aku akan memfokuskan dan merencanakan salah satu potensi di Desa Kebonturi yaitu budidaya lebah madu kelanceng. Sehingga kami membuat program yang bernama Kampung Lebah Turi atau biasa dikenal KBRI. Nah, di sana kami membuat taman kecil yang di dalamnya ada infografis, spot foto, gazebo, taman bunga, serta rumah lebah dan lebah itu sendiri. Kami juga menambahkan ciri khas dari Desa Kebonturi, yaitu kami menanami pohon turi di dalam taman kami. Selama 3 minggu di sana, minggu pertama kami melakukan analisis kondisi existing di sana. Namun pada sayangnya program kami harus diulang dari awal karena program kami tidak dapat dilakukan di Desa Kebonturi. Kemudian akhirnya kami melakukan survei kembali sekiranya program apa yang dapat berpotensi dan dilaksanakan di sana. Kemudian kami juga melakukan focus group discussion terkait program kami dan kami advokasikan kepada para desa dan juga masyarakat. Pada minggu selanjutnya, setelah kami sudah selesai merancang desain dan kegiatan program KBRI, kami mulai mengeksekusi di lokasi. Sambil melakukan pembangunan, kami juga melakukan program tambahan yaitu Turi Pacu Prestasi, Turi Takwa, Turi Siaga, dan Simpul Turi. Semua kegiatan ini berorientasi kepada masyarakat di segala kalangan dan segala umur. Pada minggu terakhir, yaitu minggu ketiga, kami sudah menyelesaikan program pembangunan kami. Kemudian kami juga melakukan fokus group discussion yang kedua yang bertujuan untuk membicarakan program kami akan dibawa kemana setelah 5 tahun ke depan. Perkenalkan, nama saya Lasma Satya, tapi biasa dipanggil Akma. Saya dari kelompok 9 KKN ITB dengan tema Desa Wisata. Dan di sini saya sebagai ketua dari kelompok 9 tema Desa Wisata. Oke, program-program yang kami buat di sini, yang pertama adalah kerja bakti embung. Di sini kita melakukan kerja bakti bersama dengan warga-warga sekitar dan beberapa kelompok KKN ITB yang bertujuan untuk menjadikan embung ini menjadi embung yang bersih dan tidak bau dan enak untuk dipandang mata sebagai objek wisata. Yang kemudian yang selanjutnya kita punya sosial media embung. Di sini kita bakal membuat sosial media embung dan hal ini bertujuan untuk mempromosikan embung Geongan sebagai objek wisata dan memperkenalkan embung Geongan juga dan daerah
sekitarnya seperti Desa Geyongan. Dan yang ketiga adalah fasilitas pendukung. Nah, di sini kita membuat satu. Yang pertama adalah saung. Nah, saung ini dibuat sebanyak 2 buah yang berada di daerah lahan parkir di Embung Geyongan. Nah, saung ini bertujuan untuk sebagai tempat berteduhnya warga dan beberapa pengunjung di kala teriknya matahari, dan sebagai tempat untuk bersantai di sana. Dan kemudian kita membuat gapura juga. Gapura ini berada di sekitar dekat TPU Desa Geyongan dan bertujuan untuk sebagai keindahan atau estetika dan sebagai kayak memberitahu informasi bahwa di sini tuh ada Embung Geyongan. Nah, terus yang ketiga kita ada petunjuk jalan yang di sini kita meletakkannya di beberapa titik di Desa Geyongan dan dekat RSUD yang bertujuan untuk bisa memberitahu informasi letak Embung Geyongan itu berada di mana. Oke, sampai jumpa di pekan-pekan selanjutnya. Halo teman-teman, perkenalkan, saya Muhammad Agil Farandi atau orang-orang biasanya manggilnya Agil. Saya dari jurusan Teknik Pertambangan. Di sini saya selaku ketua dari kelompok 10 tematik ITB dengan tema bisnis dan pengembangan masyarakat. Selama 3 minggu keperjalanan dari KKN kami menemui sebanyak kendala, yaitu mengenai aktifnya masyarakat dan juga partisipan dari masyarakat. Nah, solusi dari itu kami menggunakan konsep door to door, yaitu kami melakukan pendekatan secara bottom up dan juga top down. Dua metode tadi, bottom up dan top down. Bottom up itu dimana kami melakukan pendekatan program dimana door to door, yaitu kami langsung datang ke masyarakat, baru bergantian ke perangkat desa. Sementara top down itu kami melakukan perizinan dulu dari perangkat desa, kemudian kami sebarkan informasinya ke masyarakat di bawah. Selama minggu pertama di KKN kami berfokus pada inputan dari masyarakat. Kami mengadakan survei dan melakukan prototipe daripada produk Buluri itu. Kemudian di minggu kedua kami mengadakan pelatihan digitalisasi bisnis, dan minggu ketiga kami mengadakan pengaplikasiannya, yaitu pemberdayaan UKM. Kami melakukan kegiatan bazar untuk UKM sekitar. Halo semua, perkenalkan nama aku Salma Afifah, biasa dipanggil dengan nama Salma. Aku dari jurusan Matematika angkatan tahun 2020. Aku di sini sebagai perwakilan kelompok 11 KKN Tematik ITB 2022 yang bertemakan bisnis dan juga pengembangan masyarakat di Desa Geyongan. Di sini kita mempunyai 2 program utama dan juga 1 program pendamping dan beberapa program-program lainnya yang mendukung ketiga program tersebut. Nah, pada minggu-minggu pertama itu kita belum melakukan beberapa program yang sudah kita rencanakan, tapi kita mulai kayak pengenalan terhadap lingkungan di Desa Geyongan, terus kita mencari tahu tentang jadwal-jadwal rutin yang biasa dilakukan oleh warga Desa Geyongan, terus juga kita kayak mulai riset tentang apa saja peluang bisnis yang ada di Desa Geyongan ini, terus kita juga kayak mencari bisnis apa saja yang sudah dijalankan oleh warga di Desa Geyongan. Terus pada minggu pertama ini juga kita kayak mulai mencari lokasi-lokasi tempat kayak percetakan buku untuk handbooknya gitu. Terus juga pencarian lokasi penjualan ikan lele buat buat persiapan pelatihan Budik Damber sebagai program utama kita. Nah, akhirnya pada tanggal 6 Agustus 2022, pada minggu kedua ini kita mulai melaksanakan pelatihan Budik Damber atau budidaya ikan dalam ember. Nah, pelatihan Budik Damber ini ditujukan kepada masyarakat Desa Geyongan agar mereka tuh dapat melakukan budidaya ikan dalam ember secara efektif dan juga efisien gitu. Karena budidaya ikan dalam ember seperti namanya itu, kita membudidayakan ikan di dalam ember sehingga tidak membutuhkan lahan yang luas untuk membudidayakan ikan tersebut gitu. Ikan yang kita budidayakan sendiri itu adalah ikan lele gitu. Kita di sini memanfaatkan adanya RWS, Red Water System, dan juga konsentrat cairan tinggi Kochi Masaro. Program utama kami yang kedua yaitu pelatihan digital marketing dilaksanakan pada tanggal 7 Agustus 2022 keesokan harinya setelah
dilaksanakan pelatihan Budi Gambar. Nah, pelatihan digital marketing ini ditujukan untuk warga desa Giongan dan juga desa Kebonturi. Nah, kita itu di pelatihan digital marketing ini bekerja sama dengan atau berkolaborasi dengan kelompok 10 gitu. Tujuannya supaya masyarakat itu dapat mengetahui bagaimana mempromosikan produk-produk dari hasil bisnis mereka, bukan hanya di desa Giongan, namun dapat dikenal se-Indonesia bahkan sampai mancanegara. Kita memperkenalkan seperti ada marketplace seperti Shopee, Tokopedia, dan lain-lain. Kita juga memberitahu bagaimana agar iklan itu lebih menarik dan dapat menarik banyak pelanggan seperti itu. Aku Alfi sebagai penanggung jawab program dari kelompok 12 KKNT ITB 2022 dengan tema kelembagaan. Nah, di sini kami mengusung judul besar yaitu reaktivasi dan digitalisasi kelembagaan di Desa Giongan. Nah, mau tahu apa aja yang kami lakukan? Simak pernyataan aku ya. Jadi, reaktivasi ini tuh dilatar belakangi oleh vakumnya 2 kelembagaan yang ada di Desa Giongan, yaitu Karang Taruna dan juga BUMDes. Nah, untuk Karang Taruna, sebenarnya organisasinya itu sudah ada, namun bisa dibilang struktur organisasinya itu struktur bayangan aja. Jadi nama-namanya ada dan udah terpapak juga, cuman mereka dipilih bukan berdasarkan kesepakatan bersama dengan anggota Karang Taruna lain dan bukan atas kesediaan orang-orang yang bersangkutan. Nah, oleh karena itu kami mencoba untuk mengumpulkan kembali pemuda-pemuda yang tergabung di Karang Taruna di pengurusan sebelumnya, karena sebelumnya itu pemuda-pemuda itu terfokus ke beberapa blok saja, tidak tergabung ke dalam satu pemuda desa Giongan gitu. Setelah kami mengumpulkan, kami mengadakan program pelatihan mengenai kepemimpinan dan juga peran penting Karang Taruna untuk desa. Nah, untuk mengaplikasikan ilmu yang didapat saat pelatihan, kami juga mengadakan program lain nih, yaitu turnamen olahraga yang panitianya berasal dari pemuda Karang Tarunanya itu sendiri. Namun dalam pelaksanaannya tetap ada pengawasan dari kami, yaitu melalui program mentoring per divisi. Nah, untuk lembaga BUMDes atau Badan Usaha Milik Desa di Desa Giongan, setelah kami melakukan beberapa kali survei dan diskusi dengan anggota atau pengurus sebelumnya, ternyata masalah yang dihadapi oleh BUMDes ini terlalu kompleks untuk kami selesaikan, dan jika kami memaksa untuk ikut campur dalam urusan BUMDes ini, takutnya akan menimbulkan masalah yang lebih besar lagi dan tidak bisa kami tangani. Jadi untuk program BUMDes ini kami tiadakan pada akhirnya, sehingga program ini tuh kami alihkan ke pelatihan Karang Taruna mengenai bagaimana sih mendapatkan dana untuk organisasi atau bagaimana menciptakan bisnis untuk Karang Taruna sendiri. Nah, selain itu kami juga membuat sebuah website khusus untuk Desa Giongan yang memuat informasi mengenai demografis, geografis, lalu kelembagaan, kontak Desa Giongan, dan potensi-potensi yang ada di Desa Giongan. Harapannya melalui website ini masyarakat luar bisa tahu ada apa aja sih di Desa Giongan itu begitu. Nah, dalam pembuatan website ini kami kelompok 12 bekerja sama dengan kelompok 9 untuk pembuatan website ini. Jadi kelompok 9 bisa menginput. Nah, itu tadi program yang udah dilakukan kelompok 12 di Desa Giongan. Nah, sedikit informasi nih, kami sampai saat ini kami masih berhubungan baik dengan warga di sana, terutama pemuda-pemuda yang tergabung dalam Karang Taruna. Itu aja dari aku bersama lembaga Hidupkan Desa. Terima kasih. Halo semuanya, kenalin aku Azhar Kesalali, boleh dipanggil Azhar aja. Aku di sini sebagai perwakilan dari kelompok KKN Kolaborasi dan kebetulan aku diamanahin sebagai koordinator lapangan di kelompok kita. Nah, jadi kami sebagai kelompok kolaborasi, kami tuh program utamanya adalah master plan. Nah, di master plan ini kami menjelaskan ke dusun wisata yang akan kami jadikan sebagai target untuk dianalisis mengenai potensi-potensi yang ada, juga keuntungan-keuntungan yang akan dimiliki apabila menjadikan dusun itu sebagai dusun wisata.
Nah, kami juga ngelakuin beberapa program tambahan seperti ramah tamah, survei-survei, dan banyak hal lainnya yang sebagai program tambahan. Nah, jadi di minggu pertama kami tuh fokus banget ke survei lapangan. Di survei lapangan ini kita datengin banyak banget cobaan, ada kayak 4 cobaan mungkin. Dan itu seru banget sih, kayak semua orang dapat pengalaman baru dan nyobain hal baru di situ. Terus juga di minggu pertama kami tuh fokus buat ngerancang dan rencanain hal yang bakal kita fiksasi sebagai tempat akhir kita di master plan itu. Nah, kalau misalnya di minggu kedua kami fokus kepada ngefiksasi master plan ini yang kami udah sepakat buat jadiin si dusun wisata ini sebagai master plan. Terus barulah banyak muncul ide kayak misalnya kami ikut bantu-bantu warga, terus juga kami ngebangun pelang buat jalan supaya warga tuh tahu mana ke arah mana dan mana ke arah mana. Terus juga kami di minggu pertama tadi fokus juga buat berdiskusi dan ngobrol-ngobrol sama tetangga, sama anak-anak UB dan anak-anak UGM karena kebetulan bareng juga desanya gitu. Terus juga di minggu kedua itu kami fokus banget buat memperdalam relasi kami dengan warga-warga desa supaya ada hal yang benar-benar bikin kami tuh terkenang gitu di ingatan para warga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sehat untuk semuanya. Pertama-tama saya ucapkan selamat untuk Anda sekalian, para peserta kuliah kerja nyata ITB tahun 2022 yang telah menyelesaikan serangkaian program dan aktivitas bertempat di Arjawinangun. Tentu banyak hal yang sudah Anda lakukan, dalam rangka menyelesaikan problem-problem yang ada di masyarakat. Kami berharap berbagai pengalaman yang Anda peroleh setelah Anda mengikuti KKN, itu bisa bermanfaat dan berdampak pada Anda secara personal ataupun secara kelompok. Ya. Nah, berikutnya ada beberapa soft skill yang harapannya bisa terbangun melalui KKN ini. Yang pertama, tentu Anda harus berempati terhadap situasi dan kondisi di lingkungan sekitar Anda. Kemudian yang kedua adalah Anda mampu dan mau melibatkan diri untuk menyelesaikan problem-problem sosial di masyarakat. Karena saya berpikir bahwa tingginya tingkat intelektualitas seseorang bukan ditandai oleh pengetahuan dia yang banyak, tapi ditandai oleh seberapa besar kontribusi yang diberikan dirinya kepada lingkungan sekitarnya. Karena sebaik-baiknya manusia adalah yang berguna dampak positif bagi lingkungannya. Berikutnya, itu yang terakhir dari saya, semoga apa yang sudah kita lakukan itu menjadi ibadah bagi kita semua, kemudian menjadikan diri Anda semakin positif dan juga menunjukkan bahwa kiprah itu banyak untuk masyarakat dan bangsa. Semoga kuliah kerja nyata ini bisa terus dilakukan ya dari tahun ke tahun dengan berbagai inovasi dan kreativitas, ya, ide serta gagasan untuk penyelesaian problem di masyarakat. Demikian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.